Indonesia ini yang dijalankan kan yang tidak dijalankan semut. Semut itu sampean lihat, saya sudah pernah cerita di Maia. Kayak semut kayak sing bagian golek pangan, kui ngumboro intine ono gula apa-apa sing iso dipangan, itu dia nanti misalnya 3 semut. Itu dia mempelajari yang akan dia ambil itu. Butuh semut piro untuk mengangkut semut itu ke sarangnya, ke koryahnya tadi. Nah, selama dia meninggalkan sarang sampai menemukan gula, itu semut meninggalkan jejak. Ya, sehingga ada rute berdasarkan jejak yang ditinggalkan oleh semut tadi untuk supaya petugas atau prajurit yang akan mengambil gula tadi bisa mengetahui jalan. Katakanlah sekarang ketemu gula butuh semut 8. Terus semut 8 wis menuruti jalan yang sudah dikasih kode dan jejak oleh semut pengintai tadi, pencari makan. Begitu sampai di sana, semut 8 ini mengangkut gulanya kembali ke sarangnya. Itu nomor 1 yang dilakukan semut beda sama manusia. Ora ono semut sing mangan gula ndisiki sadurunge tekan sarange. Kira-kira nek menungso dididile ora kuwi? Iso ora tekan sarange ya toh. Dan itu kalau diperbesar ke tambang, ke Freeport, ke kelapa sawit, ke BUMN, ke reklamasi seperti Anda ketahui, reklamasi itu jangan dipikir cuma di Jakarta, itu ada 37 wilayah yang sudah dan sedang dikerjakan. Di Jakarta diuruk-uruk terus akhirnya dibatalke karo Anies, ning Serang, sing ning Makassar, sing ning Ternate, sing ning Bali berjalan lancar. Jadi mereka akan menciptakan kota-kota besar yang penghuninya bukan orang Indonesia, tidak berbahasa Indonesia, dan kaya raya di wilayah-wilayah itu, membokongi atau memantati kalian. Dan itu ada 37. Itu baru reklamasi. Durung meneh kowe nek wis saiki gas dan energi itu sudah akan berpindah ke panas bumi. Panas bumi itu gunung berapi ki wis dikapling, wis dikontrak 30 sampai 40 tahun. Ya Merapi, ya Merbab, endi wae sing kira-kira ana panas buminya sudah dikontrak, sudah dijual oleh pemerintah tanpa kalian tahu. Panas bumi dari gunung itu termasuk nanti nek kowe ndelok pegunungan Kendeng dan Kapur Utara di utara Pulau Jawa, Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang kemarin kita ke Rejo apa kayak Banjarrejo sampai ke Jombang Kabuh, itu di situ ada jadi 3 benua itu mepet ning Pulau Jawa nisor. Kui ada lempengan 3, lempengannya itu ada di tengah Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Disitulah ada cekungan-cekungan sangat banyak, ada namanya ada frame-frame ya, yang merupakan pusat kekayaan Indonesia masa depan yang sekarang sudah diincar ya. Jadi wah kowe iki sugih ra karu-karuan ning wis meh dudu wekmu ya. Jadi energi panas bumi akan menjadi energi utama dari gunung itu. Bisa digawe listrik, bisa digawe segala macam. Itu teman sekalian. Kalau kita kembalikan kepada omongan Pak Muzamil, apa yang terjadi dengan penjualan aset kita? Tanah air diudani, ya, susunya diperkes-perkes karo wong luar negeri, ya toh, pokoknya bokongnya dipenek-penek karo wong luar negeri. Saya kira jenis tanah air itu ibu kita, ibu pertiwi yang sudah ditelanjangi, sudah dihabisin, dan sudah direncanakan diperkosa tahun ini, tahun depan, dan seterusnya. Bahkan sudah sampai kontrak 34 tahun, 40 tahun ke depan. Kita sudah tidak akan punya apa-apa lagi. Desa ini kalau tanahnya akan dibeli oleh orang-orang kaya dari kota, besok-besok ini akan jadi kota. Kalau jadi kota, Anda lihat akibat kebudayaannya. Kalian akan minggir, selawatan akan di pojok-pojok ya. Kita tidak berkuasa lagi atas tanah kita karena secara hukum itu tanah mereka, sudah bukan kita lagi. Dan tidak mungkin orang kota yang datang ke sini
dengan usaha-usaha teknologinya akan jadi bagian dari orang desa sini. Nah itu semua karena apa? Karena beda sama semut kelakuannya. Nek semut kuwi mau nggawa gula ora dititili, gitu, sebelum sampai ke sarangnya. Nomor loro, gue nek ndelok semut nyangkut gula, biu ono gula sing akeh. Deloken, kira-kira ditoleh ora karo semute? Ora ditoleh. Semut itu hanya akan membawa yang dia butuhkan. Ya, gue ngerti bedane menungso. Nek menungso ono semut cilik, ono gula cilik neng dalan kok ono gula gede, mesti ditinggal sing cilik golek sing gede. Itulah manusia. Ya. Jadi di Pancasila itu tidak ada Pak urusan materi, tidak ada urusan kekayaan, yang ada adalah urusan keadilan. Ya. Jadi tolong diskusi mengenai Pancasila, mengenai Bhinneka Tunggal Ika itu Anda jangan tertipu, karena itu adalah bendera yang dipakai oleh setan. Setan nganggo pakaiane malaikat. Makanya iblis asli itu sudah pensiun. Dan jin-jin yang menjadi anak buah iblis, yang berafiliasi kepada iblis, itu bukan jin yang dulu mengabdi kepada Nabi Sulaiman. Itu sudah berhenti pensiun tugasnya sebagai anak buah iblis sejak Nabi Sulaiman meninggal dalam keadaan lumlai di singgasananya. Kemudian pensiun mereka itu membuat mereka nangis massal tiap hari, selawatan nang Kanjeng Nabi kabeh, ya, tenanan. Jangan dikira Kanjeng Nabi hanya diselawati oleh orang-orang sesudah Rasulullah. Di zaman Nabi Sulaiman sudah ada buku sholawat untuk Rasulullah. Karena mereka tahu Rasulullah adalah Nur Muhammad, sudah lahir jauh sebelum semuanya lahir. Ya. Jadi dua generasi sesudah Rasulullah, Pak Muzamil bisa menjelaskan secara sejarah. Dua generasi sesudah Rasulullah itu memantapkan pasukan-pasukan iblis, batalion-batalion, kompi-kompi, peleton-peleton iblis untuk tidak lagi menggoda manusia. Dan mereka resmi pensiun, diizinkan atau tidak oleh Allah, ketika di Eropa terjadi apa yang disebut Renaissance, abad kebangkitan menurut orang Eropa dengan ideologi materialisme, tapi itu adalah abad kehancuran kemanusiaan dan ketuhanan menurut Islam. Jadi saya tidak pernah menyebut itu abad pencerahan, itu adalah abad penggelapan. Sejak itulah resmi pasukan jin yang berafiliasi kepada iblis melakukan pensiun resmi. Apalagi di Indonesia tidak ada setan, karena semua setan putus asa di sini. Karena anggota DPR dan pejabat-pejabat melakukan kebobrokan, korupsi dan kejahatan melebihi saran setan. Sarane setan paling nyolong 1 miliar, iki wis nyolong 3 triliun. Coba piye? Setannya pura putus asa. Dan seterusnya dan seterusnya. Saya ingin katakan kepada Anda, yang menghancurkan hidup manusia adalah kerakusan. Maka kalau sampean kaya dengan ingkung, sampean makmur dengan desa sampean, tolong jangan sampai ke garis kerakusan. Segera disodakohkan, segera disosialkan, segera diakhiratkan uangnya itu, supaya menjadi bebarengan kabeh. Itu. Dan di desa ini saya melihat luar biasa bagus, tapi tolong antisipasi ke masa depan. Nah ini yang saya ambil sebagai hikmah dari omongan Pak Muzamil. Tetap jadi koryah, tetap jadi semut, karena semut tidak pernah, bahkan semua binatang tidak ada yang jahat seperti manusia. Makanya apa ada ancaman Allah anjing masuk neraka, Pak Muzamil? Tidak ada, malah ada anjing masuk surga. Aku takon kowe, nek kowe dionekke kowe kok pesek nduk, kowe lara ati tau dionekke pesek? Kowe mergo kowe pesek apa mergo pandanganmu mengenai pesek? Karena rumangsamu pesek kelek, mulane kowe nesu dionekke pesek. Mulane sing kudu kok robah dudu irungmu, njur ditawak-tawaki kaya wong Korea. Sing dirubah adalah pandanganmu mengenai kecantikan. Kecantikan tidak terletak pada hidungnya, kecantikan terletak pada akhlak dan cintanya. Kan begitu. Jadi tidak ada binatang yang jahat, Pak Muzamil.
Binatang tidak makan melebihi yang dia maui, yang dia butuhkan, betul enggak? Bahkan tidak ada yang dia inginkan. Kowe nek ndelok tikus sing mangan sembarang kae, kowe kudu mesake kae. Mangkel to kowe. Nek kowe mesake, bayangke nek kowe sing dadekke kowe. Kowe dadekke tikus. Dia tidak bisa apa-apa kecuali melakukan yang dia harus lakukan sebagai tikus. Saonone wesi dipangan kayu, dipangan kain, dipangan driji, dipangan nggih mboten. Pancen ngono takdire dhewe lah, semut lah ora iso milih. Dia hanya menjalankan yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala, betul enggak?